فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 62 dari pembahasan fikih ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, tamarin, ada perlatihan. Ikhtaril ijabatas shahihah, pilihlah jawaban yang benar. Pertama, shalla Zaiduni dzuhra salasa rakaat wa salam. Zaid sholat duhur 3 rakaat dan kemudian salam. Summa dzakara, yaitu tadzakkara, ingat. Ba'da daqiqatain, setelah 2 menit dia ingat. Annahu shalla dzuhra salasa rakaat, dia sholat duhur 3 rakaat. Famadza yalzamu, apa yang harus dilakukan? Kita lihat di sini. Pilihan pertama, yu'idus shalah, mengulang sholat. Betul atau tidak betul? Iya. Yang kedua, ya'ti bi raka'atin wa yasjudu lis-sahwi qabla salam, yaitu mendatangkan 1 rakaat kemudian sujud sahwi sebelum salam. Iya, betul. Istilahnya tidak sampai salah kalau sekitar posisi sujud sahwi yang di sini kah atau yang di situ. Tapi kalaupun memilih berikutnya, ya'ti bi raka'atin wa yasjudu lis-sahwi ba'da salam, mendatangkan 1 rakaat dan sujud sahwi setelah salam. Betul atau tidak betul? Tidak betul. Jadi kalau menurut buku ini, buku ini memilih yang mana betul ya? Baik, tak masalah dua-duanya. Karena apa? Beliau memilih riwayat yang ini, yaitu setelah salam baru sujud sahwi. Ataukah ternyata, oh betul ya, istilahnya yang yaitu apa? Boleh ini boleh itu. Cuma untuk yang di buku ini memilih riwayat setelah salam baru sujud sahwi, sujud sahwi baru salam. Memang dua-duanya tak masalah. Yang kedua, sholat Ahmadul Isya. Ahmad sholat Isya rakaatain 2 rakaat wa salam. Summa dzakara ba'da sa'atain, kemudian baru ingat setelah 2 jam. Anahu sholal Isya rakaatain. Famal wajibu alaih, apa yang wajib dia lakukan? Nah, Ahmad, mana Ahmad? Baik. Yang pertama, yu'idus shalah, dia mengulang sholat. Walaisa alaihi sujudus sahwi, dia tidak wajib sujud sahwi. Gimana? Ini kembalinya ke pembahasan 2 jam itu sudah lama kah masih baru? Akhirnya beliau memilih apa yang di sini karena dibandingkan 2 menit dengan 2 jam. Jadi menurut beliau 2 jam ini sudah lama. Tayyib. Kalau sudah lama berarti kalau sudah lama, pendapat ini betul atau tidak salah? Betul atau tidak salah, boleh. Baik. Dia mengulang sholat dan dia tidak perlu sujud sahwi. Betul atau salah? Iya, betul. Baik. Kemarin beliau merajihkan yang itu kan? Iya, tidak perlu sujud sahwi. Jadi betul-betul mengulang sholat dari awal. Harus sholat 4 rakaat. Baik. Kemudian yang kedua, yu'idus shalah wa yasjudu lis-sahwi ba'da salam. Mengulang sholat dan sujud sahwi setelah salam. Betul atau tidak betul? Sekarang siapa? Naufal, betul atau salah? Iya, salah. Yang ketiga, ya'ti bi raka'atain. Cukup mendatangkan 2 rakaat wa yasjudu lis-sahwi ba'da salam. Sujud sahwi setelah salam. Betul atau salah? Iya, salah. Karena ini dinilai sudah lama 2 jam itu. Faidah idza nasiyal musalli qira'atal Fatihah.
Jika orang yang sholat dia lupa membaca Al-Fatihah, berarti apa? Lupa satu rukun. Tapi wahwa makmum, dia adalah makmum. Fa innahu yukammilu sholatahu ma'al imam. Dia cukup menyempurnakan sholatnya bersama imam. Fa idza shallal imam, ya idza sallamal imam, jika imam sudah salam, fa innal makmum la yusallimu ma'ah. Makmum tidak salam bersamanya. Wa inna ma yaqumu yusalli raka'ah. Dia berdiri salat satu rakaat kamilah secara lengkap. Summa yasjudu lis-sahwi. Kemudian sujud sahwi ba'da salam. Ya, ini paling selamatnya begitu. Tapi yang memilih pendapat lain pun pendapatnya kuat. Karena tatkala Nabi SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Imam itu sholat untuk kepentingan kalian. Kalau mereka tepat, pahalanya untuk kalian dan mereka. Jika imamnya keliru, pahalanya adalah untuk kalian dan imam yang memikul kesalahan. Maka kalau dia memilih untuk tidak menambah, tidak mengapa, imam yang menanggung. Ini juga pendapat kuat sekali. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan al-imam dhamin wal muadzin mu'taman. Muadzin itu terpercaya. Yaitu tidak harus kita semua melihat keadaan matahari atau apa. Cukup si muadzinnya. Kalau memang dia orangnya layak dipercaya, dipercaya. Bukan muadzin yang hanya melihat ke jam digital saja, itu jam elektronik. Si imamnya dia menjamin. Jadi kalau ada kesalahan dari makmum, bukan makmum sengaja berbuat salah-salah, tapi makmum lupa, yang seperti itu dimaafkan. Imamnya yang menjamin, yang memikul kesalahan. Ini juga pendapat yang kuat sekali, tak masalah. Tapi untuk lebih selamatnya, memakai yang disebutkan dalam buku ini lebih selamat. Oh, kita salah, kita tidak membaca Al-Fatihah, sudah. Dan kita lupa, bukan sengaja tapi lupa. Ya sudah, nanti ketika imam salam kita tambah satu rakaat. Karena tadi sudah kehilangan apa? Al-Fatihah. Kemudian setelah salam melakukan sujud sahwi. Ini paling selamatnya. Tapi memilih pendapat yang lain juga kuat. Kemudian kita masuk. Oh, sudah balik dari Fauziah. Jumpa Cik Fauziah. Oh, itu anak raja ya. Anak raja kah istri raja? Fauziah itu. Tunku Raja. Hah? Pertama istri raja. Istri raja. Oh, jangan dijumpa berarti. Baik, masuk ke muka surat 63. Ad-Darsul Rabi', hukmus ziyadati fis shalah. Hukum melakukan penambahan dalam sholat. Kalau sengaja ya batal, tapi ini membahasnya masih sahwu, yaitu lupa, masalah sahwu. Idza zada raka'atan fis shalah fihi tafsil. Jika dia menambah satu rakaat di dalam sholat, harusnya 4 rakaat, tapi karena mungkin lupa atau tak sadar, banyak pikiran sehingga lupa, akhirnya menambah 1 rakaat lagi, yaitu menjadi 5. Maka ada perincian. Pertama, idza lam yadhkuri ziyadah hatta faragha minha. Jika dia tidak ingat tadi dia membuat penambahan sehingga selesai darinya. Setelah salam kemudian duduk-duduk zikir, oh tadi saya menambah ya 1 rakaat. Istilahnya ingatnya setelah selesai. Falaisa alaihi illa sujudus sahwi ba'da salam. Maka dia tidak ada kewajiban kecuali sujud sahwi setelah salam. Bagaimana setelah salam? Maksudnya salam yang tadi itu. Langsung aja sujud sahwi. Contohnya setelah sujud sahwi ya ada salam ma'ruf. Wa sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Kelupaannya tadi sudah ditutupi dengan 2 sujud sahwi. Kedua, wa in dzakara ziyadah fi asna'iha. Jika dia ingat membuat penambahan di tengah-tengahnya, berdiri untuk rakaat kelima, mulai Al-Fatihah, tapi tahu-tahu, oh ini saya sudah lebih Al-Fatihah tapi dalam hati ya, namanya rakaat kelima kan, bukan dalam hati,
istilahnya tidak keras bacanya. Tapi terus dia ingat apa yang harus dilakukan, wajaba alaihi ruju'u minha. Dia harus rujuk dari rakaat ini. Ini sudah lebih rakaat ini. Tidak seperti pembahasan kemarin, yaitu sekedar apa? Dia lupa kewajiban, lupa untuk duduk tasyahud awal. Ini tidak, ini harusnya sholatnya sudah tinggal, harusnya apa? Selesai. Tahu-tahu dia malah menambah masuk ke rakaat kelima. Maka dia harus segera turun duduk. Wa wajaba alaihi sujudus sahwi ba'da salam. Setelah salam. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, dia duduk kemudian melakukan tasyahud kalau tadi belum tasyahud sampai salam. Kemudian baru melakukan sujud sahwi. Wa sholatuhu shahihah, salatnya sah. Barang siapa memilih sujud sahwi sebelum, ini juga tidak masalah. Tetapi pendapat yang di hadapan kita ini yang lebih kuat. Tatkala kelupaannya adalah berupa dia melakukan rakaat lebih, menambahkan 1 rakaat, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Adapun kalau melakukan pengurangan, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Ini pengaturan yang lebih mudah yang disebutkan oleh Imam Baihaqi berdasarkan beberapa dalil. Barang siapa membalik tidak mengapa. Masalah sahwi sebelum atau setelah salam tidak masalah. Misalu dzalik, contohnya, syakhsun shalla zuhra masalan khamsa rakaat. Ada seseorang yang sholat duhur misalkan sebanyak 5 rakaat. Atau mungkin apa? Sholat subuh 3 rakaat. Tidak disengaja, tidak sadar dia misalkan lupa. Tahu-tahu sudah berdiri masuk ke rakaat tambahan. In dzakara ziyadata wa huwa fi asna'i raka'atil khamisah. Jika dia ingat dia melakukan tambahan itu dalam keadaan dia di tengah-tengah rakaat kelima. Maksudnya rakaat kelima dari sholat apa? Sholat subuh itu melampau sangat lah. Sampai kelima tak ingat juga. Berdiri duduk, berdiri duduk. Iya, isya. Atau zuhur misalkan. Kemudian jalasa fil hal, segera dia duduk. Oh, ini saya rakaatnya kelebihan. Lah langsung duduk. Fayatasyahad, kemudian dia bertasyahud seperti biasa, tasyahud akhir itu. Wa yusallim, kemudian dia salam. Summa yasjudu lisahu, kemudian sujud sahwi wa yusallim. Tentunya sujud sahwi adalah sujud sahwi berapa kali? Iya, tayyib 2. Kemudian wa in dzakara ziyadata wa huwa fi tasyahud. Nah, kalau dia ingat adanya tambahan tapi dalam tasyahud, yaitu dia sudah selesai dari rakaat kelima tapi masih duduk akhir. Bagaimana ini? Yukammilu tasyahud. Ya, maka dia menyempurnakan tasyahud. Perlu nggak langsung kembali ke rakaat keempat? Bagaimana cara kembali? Tak mampu. Karena apa? Dia sudah duduk. Lain ketika dia masih berdiri, maka langsung duduk. Tapi kalau dia sudah duduk, tak mampu kembali ke rakaat keempat, gimana caranya? Tak ada mesin waktu. Maka ya sudah, sempurnakan saja tasyahudnya itu, tasyahud di rakaat kelima itu, wa yusallim dan salam, summa yasjudu lisahwi wa yusallim. Kemudian sujud sahwi seperti biasa hingga masuk ke salam. Ini sholat belum selesai, cuma apa? Dia sudah sujud sahwi, sudah di akhir-akhir dari sholatnya itu, masuk sudah di tasyahud di rakaat kelima. Sekarang wa illam yadkuri ziyadata illa ba'da salam. Jika dia tidak ingat tambahan kecuali setelah salam, nah, sholat sudah selesai, maka cukup apa? Sajada lisahwi wa salam. Cukup dia sujud sahwi dan salam. Jadi ada 3 gambaran. 2 gambaran adalah di tengah-tengah sholat. 1 gambaran adalah setelah selesai sholat. Nah, kemudian kita masuk, beliau mendatangkan 1 dalil di muka surat 64 ini. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat zuhur khamsan. Baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Halif Ibnu Mas'ud
Ayo Abu Abdurrahman, thayyib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur khamsan, sebanyak 5 rakaat. Faqilalah, maka ditanyakan pada beliau, azida fis shalah, apakah ada tambahan dalam salat? Apakah telah ditambahkan 1 rakaat dalam salat? Nah, ini baik cara mengingatkan imam, cara mengingatkan orang yang baik, mengingatkan seorang imam, seorang guru yang baik, bukan guru yang pengikor hawa nafsu. Tapi memang guru baik, cuma ya namanya lupa. Nah, dengan pertanyaan, faqal wa madza, Rasulullah balik bertanya, apa yang terjadi? Qala shallaita khamsan, Anda salat 5 rakaat. Fasajada sajadataini ba'da masallam. Maka beliau melakukan 2 sujud setelah salam yang tadi itu. Ma di sini ma masdariyah, tasnya apa? Ba'da taslim. Setelah salam yang tadi, beliau tidak melakukan yang lain-lain, cukup 2 sujud sahwi. Kemudian tentunya salam lagi. Muttafaqun alaih. Tamarin, perlatihan. Syakhsun sholal maghrib 4 rakaat. Ada orang yang sholat maghrib 4 rakaat. Nisyanan, karena lupa. Wa salam, kemudian dia mengerjakan salam. Summa dzakara dzalik, kemudian dia ingat itu ba'da salam, setelah salam. Famadza alaih, apa yang harus dia lakukan? Siapa? Ahmad? Iya, cukup sujud sahwi, tak ada tambahan, tak ada pengurangan yang lain-lain. Langsung sujud sahwi saja. Kemudian syakhsun sholal fajr. Ada seseorang sholat fajar, faqama ila rakaatis salisah nisyanan. Dia berdiri ke rakaat ketiga karena lupa. Wa fi asna'i qiraatihi lil Fatihah, di tengah-tengah dia membaca Fatihah, Fatihah kah atau yang setelah itu misalkan dzakara annahu fi rakaatis salisah, dia baru ingat dia ada di rakaat yang ketiga. Famadza yalzamuh, apa yang wajib dia lakukan? Yang keras? Apa mengulangi? Ini dia tadi di rakaat berapa? Di rakaat ketiga, padahal dia sholat subuh. Nah, ketika dia membaca Al-Fatihah, tahu-tahu ingat, wah ini saya menambah nih. Berarti yang dilakukan apa tadi? Iya, langsung duduk saja. Duduk, kemudian tasyahud, kemudian salam. Sujud sahwinya di mana? Iya, selepas salam itu, thayyib. Wa ilahuna wallahu a'lam. Thayyib. Ada pakai apa? Ada kan satu. Salam.